Atta Larik Syahsyat adalah model sekaligus aktor kelahiran Jakarta 2 Juni 1973 yang namanya mulai dikenal lewat sinetron pernikahan dini. Ia menikah dengan artis Sania Marwa pada 11 Februari 2012 dan dikaruniai 2 orang anak. Pasangan yang beda usia 18 tahun ini pun resmi bercerai pada 5 Agustus 2017 yang diselimuti oleh prahara perebutan hak asuh anak. Marwa sempat membawa permasalahan ini ke KPAI sebagai jembatan untuk mediasi, namun ditolak. Sementara Arik melaporkan mantan mertuanya sendiri yakni Sylvia Mari pada 2 Juli 2018 atas dugaan pencemaran nama baik dan menggandeng 7 pengacara dari Semarang. Laporan itu dibuat karena Arik merasa sakit hati atas pernyataan ibunda Marwa yang menyebut Arik bukan manusia. Hampir setahun berlalu, Marwa yang sudah sebulan ini mengantongi akta cerai akhirnya melayangkan gugatan atas hak pengasuhan 2 anaknya ke Pengadilan Agama Cibinong. Pada sidang hari Rabu kemarin, Marwa kecewa karena Arik memilih absen hingga sidang harus ditunda sampai 27 Maret mendatang. Namun di balik kekecewaan itu, Marwa mengunggah pertemuan haru di mana akhirnya ia bisa menemui putra sulungnya Syarif setelah hampir 2 tahun tidak bertemu. Mengapa Arik memilih absen di sidang mediasi? Apa yang membuat Arik saklek dan keras untuk Marwa datang ke rumah jika ingin bertemu anak? Dan bagaimana kelanjutan laporan Arik terhadap mantan mertuanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah pemirsa. Ya, sudah berada bersama Atta Larik. Kemarin ada kabar bahwa ada sidang mengenai kasus hak asuh anak, gitu ya, hak asuh anak. Sementara dari pembicaraan saya terakhir dengan Atta Larik gitu ya, bahwa Atta Larik ini sebenarnya untuk sidang perceraiannya sendiri itu masih mengajukan banding, ada kasasi juga karena Arik masih belum puas dengan alasan keputusan. Bukan dengan keputusannya, tetapi yang menjadi alasan keputusan itu dikabulkan, seperti itu. Nah ini kemudian apa yang terjadi? Apakah itu kemudian sudah selesai, bandingnya, kasasinya sudah selesai sehingga bisa berlanjut ke sidang hak asuh anak atau seperti apa sih, Rik? Nah, itu juga uniknya ya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya tuh nggak tahu. Nggak tahu kalau? Nggak tahu kalau ternyata saya sudah inkrah. Kalau sudah bercerai, tidak informasi, saya tanya sama Bang Junaidi, pengacara saya, dia juga nggak tahu, belum disuratin. Belum disuratin? Kita nggak ada yang disuratin soal itu. Jadi inkrah, nggak tahu-tahu ada inkrah? Ya, tahu-tahu baru tahu ada tiba-tiba. Taunya dari mana? Taunya kalau inkrah dari mana? Taunya itu dari tiba-tiba ini ya, mau rame-rame di sidang itu ya semua ya. Sidang hak asuh? Marwa ada di Pengadilan Agama. Tiba-tiba ini mediasi hak asuh. Oh, jadi baru tahu ada inkrah karena tiba-tiba ada mediasi hak asuh? Ternyata ada, saya tanya loh, emang kita emang nggak diberitahu? Gitu. Jadi sidang mediasi pun gitu. Ada undangannya? Tahu ada undangan bahwa kan ada sidang harusnya mediasi? Ada dong, semua kan harus ada undangan dan ada tanda terimanya yang jelas ya kan, harus ada undangan yang kita saling terima seperti itu ya. Saya nggak terima. Nggak terima? Nggak terima. Jadi undangan mediasi untuk hak asuh kemarin makanya nggak datang itu karena nggak terima? Tidak terima. Oke. Gitu. Jadi bingung kan? Nah, tidak terima. Jadi apa yang akan dilakukan Arik selanjutnya gitu? Ini kan sesuatu yang mendadak banget gitu. Iya, kita normatif aja, ikuti prosesnya. Yang jelas buat saya itu, ya hukum negaranya kita jalani juga gitu kan ya. Kalau saya menikah itu kan dengan hukum agama ya, bukan hukum konstitusi negara ini yang perlu dipahami. Saya juga harus lebih mematuhi itu, terutama. Jadi ikutin saja proses hukum negaranya, masalah hak asuh anak tentu dijalanin. Untuk kalau dikatakan perebutan anak, saya dari awal tidak memperebutkan anak. Kan dari awal dia pergi dari rumah itu, saya juga terus mendekati anak kepada dia, yang bawa anak-anak itu ke rumah orang tuanya di Kebon Jeruk itu saya loh. Jangan dilupakan itu saya yang bawa. Hingga saya memberikan, karena saya lihat keadaannya sudah tidak baik untuk perkembangan, mungkin tumbuh kembangnya anak kelak, saya tahan dalam artian kalau mau lihat anak ya di rumah saja, ya kita sudah cukup deh jadi konsumerisme publik seperti itu, cukup di rumah itu akan lebih sehat. Kali-kali kalau ada temperamen yang muncul juga mesti di rumah, nggak kedengeran tetangga atau apa. Intinya seperti itu, di rumah akan lebih baik. Jadi alasan Arik yang sering diutarakan adalah kenapa bukan membatasi Marwa untuk tidak bertemu, membatas. Tapi ya memang sebaiknya di rumah karena kemarin Arik sempat mengatakan yang keluar dari perahu adalah siapa begitu. Ini adalah rumah anak. Oke, Arik, ini berkaitan dengan inkrah yang sudah diputuskan. Adakah sesuatu yang sebetulnya Arik masih mengganjal, masih ingin dilakukan oleh Arik dalam urusan tanggung jawab Arik sebagai
tanggung jawab Iya, Arik dulu. oke. Alhamdulillah saya dapat masukan, alhamdulillah dari Mama Dede di rumah. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Hukum negara kan yang memang ada ya ingkrah, jadi saya harus menjalankan hukum agamanya. Saya belum sempat tatap muka dengan mantan istri saya, jadi di sini saya mau menyatakan talak. Saya Atal Ariksya, dari awal memang Sania Marwa tahu kalau saya itu tidak ingin bercerai, dan tidak ingin bercerainya saya itu kepada dia itu semata-mata untuk kepentingan anak. Tapi di sini karena memang kamu Sania Marwa ingin bercerai dan siap menanggung segala resiko dari perceraian ini atas hukum agama, ya apa boleh dikata, apa boleh buat, saya ceraikan kamu dengan talak 3. Oke. Udah bebas, plong hati. Jadi kamu berniat mengucapkan talak ini di depan secara live di depan Ya, secara seluruh live, ya. pemirsa Ya. Rumpi. Harapan kamu adalah kamu memenuhi kewajiban kamu. Ya, kewajiban saya sebagai umat beragama itu. Harapannya supaya apa? Supaya apa yang terjadi pada Marwah? Tidak, biar dia juga bebas. Ya, katanya kalau memang belum terucap secara langsung, mudah-mudahan secara langsung katanya cukup dengan surat juga bisa gitu kan. Yang penting sah dari mulut kamu menyatakan talak, itu secara hukum agamanya benar-benar sah. Lepas, karena yang bisa menceraikan laki-laki, bukan orang lain, seperti itu. Oke, baiklah. Ini ada lagi postingan Marwah pada saat mediasi hak asuh anak gitu. Dia posting bahwa dia sempat bertemu dengan putra kalian, Iya. begitu ya, di sekolah. Walau sebentar ada postingan yang panjang. Ini apa komentar kamu? Alhamdulillah, Sania Marwah ibunya anak-anak nggak usah kegeeran ya. Karena hal ini sudah diantisipasi, jadi nggak usah lebay di media. Tidak perlu lagi cari image baik lagi di media atau apapun itu. Saya nyatakan ini sudah diantisipasi jauh-jauh hari saya dengan Kepala Sekolah TK Yayasan Darul Jannah. Ya. Bahwa ini akan terjadi, ibu ya kepala sekolah siap untuk menerima ibunya anak-anak kalau datang. Selama tidak mengganggu pelajaran, tidak dibawa pergi. Kalau dia punya keinginan atau punya rencana untuk menarik anak bawa pergi, tunggu saya sampai datang karena itu nggak fair kalau itu terjadi. Nah ini kesepakatan pengaturan seperti ini Marwah sudah tahu sebelumnya? Tidak tahu karena kan komunikasi kami nggak ada. Tapi sebenarnya emang nggak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan ibu diterima. Ibunya aja ya, karena yang berurusan sama anak kan Ibunya aja. Marwah ya, seperti itu. Oke, baik. Kita Jadi nggak usah heran. Nggak usah heran. Jadi ini buat kamu ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak biasa. masalah. Cuma tolong jangan di speakerphone, jangan di video call, nggak etis menurut saya. Jadi kalau mau ada yang orang-orang yang mau kakeknya mau siapa yang mau kangen, mau apa, jangan di situ. Datang ke rumah aja, saya juga welcome. Tapi biar urusan ini beres dulu saya dengan Marwah. Kalau baik kan enak. Jangan sampai dia datang, misalnya kita dengan wajah cemberut, anak juga heran nih kenapa ya orang-orang tua ini kenapa. Jangan sampai bikin anak-anak heran. Oke. Lalu ada apa dengan postingan Atal Arik tentang ibu yang kemudian banyak juga menuai komentar netizen. Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No.